Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi dalam mimbar gemar GSCA Peniel Surabaya. Pada hari ini Rabu 21 Oktober 2020. Berkat yang saya akan bagikan bagi Bapak Ibu Saudara berjudul Bukan Karena Jasa dan Kebaikanmu, yang terambil dari Ulangan pasal yang ke-9 ayat yang pertama sampai yang ke-6. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ketika kita mencapai suatu prestasi atau kita telah melewati satu perjuangan yang berat, maka kita cenderung untuk bersyukur kepada Tuhan karena kemampuan kita bisa mencapai prestasi tersebut atau bisa melewati perjuangan hidup yang berat. Bangsa Israel dikisahkan pada pasal yang ke-9 ini, mereka akan menyeberangi sungai Yordan. Mereka akan memasuki tanah Kanaan dan mereka akan merebut kota-kotanya. Dan di sana sangat terkenal dengan kota-kota yang berbenteng tinggi, orang enak yang mempunyai perawakan yang besar, yang gagah perkasa, dan tersebar rumor. Tidak ada bangsa manapun yang bisa mengalahkan bangsa enak. Tetapi pada ayat yang pertama sampai yang ketiga, kita akan baca bersama-sama ayat yang pertama dari pasal yang ke-9, ayat yang pertama sampai yang ketiga. Dengarlah, hai orang Israel, engkau akan menyeberangi sungai Yordan pada hari ini untuk memasuki serta menduduki daerah bangsa-bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripadamu, yakni kota-kota besar yang kubu-kubunya sampai ke langit. Suatu bangsa yang besar dan tinggi, orang enak yang kau kenal dan yang tentangnya kau dengar orang berkata, siapakah yang dapat bertahan menghadapi orang enak? Ayat yang ketiga, maka ketahuilah pada hari ini bahwa Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan di depanmu laksana api yang menghanguskan. Dia akan memusnahkan mereka dan dia akan menundukkan mereka di hadapanmu. Dengan demikian engkau akan menghalau dan membinasakan mereka di hadapanmu. Demikianlah engkau akan menghalau dan membinasakan mereka dengan segera, seperti yang dijanjikan kepadamu oleh Tuhan. Dalam ayat yang ketiga, jelas sekali dikatakan bahwa pada hari ini, pada saat ini juga, Tuhan Allah berjalan di depan bangsa Israel. Bangsa enak sangat terkenal dengan perawakan yang besar dan mereka sangat mahir dalam berperang. Dan kota-kota mereka dikelilingi oleh benteng-benteng yang tinggi. Sementara bangsa Israel yang akan menyerang masuk ke kota Kanaan bukanlah satu pasukan yang terlatih, bukanlah satu prajurit yang biasa berperang, memiliki pengalaman berperang, tetapi Tuhan berkata bahwa pada hari ini bangsa Israel akan mengalahkan bangsa enak dan bisa memasuki tanah Kanaan. Bukan karena kepandaian bangsa Israel dalam strategi berperang, bukan karena kepiawaian bangsa Israel, atau bukan karena gagah perkasanya bangsa Israel. Tapi pada ayat yang ketiga dikatakan bahwa karena Tuhan berjalan di depan mereka
karena kuasa dan keperkasaan Tuhan, maka bangsa Israel dapat mengalahkan bangsa Enak dan bisa memasuki tanah Kanaan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Tuhan pasti memenuhi janjinya. Tuhan sudah berjanji bahwa tanah Kanaan akan menjadi milik bangsa Israel. Dan setiap kali Tuhan berjanji, maka Tuhan pasti akan menggenapinya. Dengan caranya yang ajaib, Tuhan pasti akan menggenapi janji-janjinya. Dan pada ayat yang keempat sampai yang keenam, kita akan sama-sama melihat bahwa Nabi Musa memperingatkan bangsa Israel kalau mereka berhasil masuk ke tanah perjanjian Kanaan dan mengalahkan bangsa Enak. Maka ayat 4 sampai yang ke-6 demikian firman Tuhan. Janganlah engkau berkata dalam hatimu, apabila Tuhan Allahmu telah mengusir mereka dari hadapanmu, karena jasa-jasakulah Tuhan membawa aku masuk menduduki negeri ini. Padahal karena kefasikan bangsa-bangsa itulah Tuhan menghalau mereka dari hadapanmu. Ayat yang kelima. Bukan karena jasa-jasamu atau karena kebenaran hatimu engkau masuk menduduki negeri mereka, tetapi karena kefasikan bangsa-bangsa itulah Tuhan Allahmu menghalau mereka dari hadapanmu, supaya Tuhan menepati janji yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak, dan Yakub. Dan ditekankan lagi pada ayat yang ke-6. Jadi ketahuilah bahwa bukan karena jasa-jasamu Tuhan Allahmu memberikan kepadamu negeri yang baik itu untuk kau duduki. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, seringkali kalau kita mengalami satu kesuksesan, satu keberhasilan, maka kita akan membanggakan diri kita sendiri karena kita mampu, karena kita bisa. Tetapi pada pagi hari ini kita diingatkan oleh firman Tuhan, bukan karena gagah dan kuat kita, tetapi semua karena anugerah Tuhan yang besar. Bahwa Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Bukankah seringkali kita, bukan hanya dalam pekerjaan, dalam pendidikan, bahkan di dalam pelayanan pun, pada saat kita melayani Tuhan dan acara itu sukses, maka seringkali kita membanggakan diri kita sendiri. Mari Bapak Ibu Saudara, kalau Tuhan memberikan talenta kepada kita, Tuhan memberikan kemampuan kepada kita untuk melakukan pelayanan yang ada, untuk melakukan pekerjaan atau mungkin pendidikan, semuanya itu karena Tuhan. Hikmat itu datangnya dari Tuhan. Maka tidak sepatutnya kita membanggakan diri kita. Karena apa yang kita miliki semuanya dari Tuhan. Seperti yang Nabi Musa ingatkan kepada bangsa Israel. Jangan pernah engkau membanggakan diri kalian kalau kalian sudah memasuki negeri Kanaan. Karena ingat, ayat yang ketiga jelas-jelas dikatakan, Tuhan Allah berjalan di depanmu. Bukankah kita setiap anak-anak Tuhan, Tuhan selalu menuntun kita, Tuhan selalu membukakan jalan buat kita, sehingga kita sampai hari ini kita merasakan berkat-berkat yang luar biasa. Dan biarlah hati kita selalu rendah hati, selalu mengucap syukur, mengakui Tuhan
di dalam setiap langkah hidup kita, di dalam kesuksesan pekerjaan kita, di dalam kesuksesan pendidikan kita, dan terlebih lagi di dalam pelayanan kita. Biarlah hanya nama Tuhan saja yang dipuji dan diagungkan, nama Tuhan saja yang ditinggikan. Ayat yang terakhir dalam Yesaya pasal yang ke-10 ayat yang ke-15. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Dalam bahasa sehari-hari dikatakan, tetapi Tuhan berkata, dapatkah kapak membanggakan diri terhadap orang yang memakainya? Apakah gergaji lebih penting dari orang yang menggunakannya? Bukan pentung yang mengangkat orang, melainkan oranglah yang mengangkat pentung. Bapak Ibu Saudara, kita hanya alat di tangan Tuhan. Kita hanya dipakai oleh Tuhan untuk kemuliaan Tuhan saja. Biarlah kita menyadari bersama bahwa kita ini hanyalah tanah liat di tangan penjunan yang membentuk kita, dan kita tidak patut memegahkan diri kita, tetapi biarlah segala kemuliaan hanya bagi Dia, Tuhan Allah yang memampukan kita, yang selalu berjalan di depan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat firman Tuhan pagi hari ini. Untuk kami selalu ingat, apapun kesuksesan sebesar apapun yang kami raih, itu semua karena penyertaan dan campur tangan Tuhan saja. Ajar kami untuk selalu bersyukur dan mengakui Engkau di dalam setiap langkah kami, bahwa Tuhanlah yang selalu berjalan di depan kami dan membuat kami berhasil. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, selamat beraktivitas. Dan jangan lupa, Tuhan selalu berjalan di depan kita dan selalu akui Dia di dalam setiap langkah-langkah kita. Tuhan Yesus memberkati. Salam bergemar.